jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Pekanbaru yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan taufik dan hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita sama-sama menikmati hari-hari indah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah pada hari ini hampir dan nyaris tanpa terasa hari-hari berlalu sehingga sebagian besar hari-hari bulan Ramadan telah berlalu. Tinggal lagi hari-hari terbesarnya. Sebagian besar sudah berlalu dan yang tinggal adalah hari-hari terbesarnya. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan kemenangan itu. Kemenangan dengan gelar yang sangat tinggi dari awal diciptakannya alam semesta sampai hari kiamat. Bahkan ialah yang paling tinggi sampai ke akhirat, yang paling besar manfaat dan faedahnya, sehingga dialah menjadi ukuran lebih kurang, tinggi rendah, utama atau di bawah kelas seorang hamba yang bernama manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah yang paling bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian dalam perjalanan ini, baik perjalanan hissi maupun maknawi, dengan bekal at-taqwa, karena sebaik bekal itu adalah at-taqwa. Sebab dengan takwa segala urusan mudah. Bagaimana tidak? Ini orang dapat peringkat tertinggi. Kalau antum pernah jadi juara dunia, kemana pergi? Diuruskan urusannya, bukan ngurus sendiri, diuruskan urusannya. Artinya juara dunia, apalagi juara dunia dan akhirat. Ya, orang juara dunia Pak kemana-mana diuruskan urusannya. Dulu aja juara RT, ya pandai main poli, pandai main bola kaki, masuk PNS, tanpa tes. Tapi kalau tidak pandai, pakai tes pun kadang tidak lulus. Ya sudah tes sudah lulus, pakai tes juga tidak lulus. Tapi kalau sudah juara, masya Allah diuruskan. Makanya Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa ja'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan baginya segala kesulitan dimudahkan, dan segala yang sulit ada jalan keluarnya. Rezeki pun mudah. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Juara tuh banyak nak kasih bonusnya. Coba dapat juara apa kemarin, bulu tangkis ya, dapat masya Allah berapa miliar? 5 miliar di provinsi, di Bupati Kampar ada lagi 2 miliar 7. Awak dulu berkali-kali juara tidak pernah dapat bonus. Sebab orang lebih menghargai dunia daripada akhirat. Karena aja jadi orang hakim kadang honornya kecil juga. Tapi coba jadi wasit. Wasit.
Awak jadi hakim MTQ internasional kadang honornya kecil Ustaz. Tapi jadi wasit 3 provinsi aja biasa honornya sekali musim itu 80 kali lipat honor dewan hakim. Betul kan? Karena memang honor kita bukan di sini. Honor kita bukan di sini. Kalau di sini kecil-kecil honornya. 80 juta itu kecil. Ya kan? 7 miliar itu kecil, tapi honor kita di akhirat besar. Terbayang Pak dia. Rumah dapat sebesar masjid ini aja. Ini tiangnya berlian. Berlian berlubang dalamnya. Atapnya emas dan perak. Kalau hanya sebesar masjid ini, tidak senang tidak kita memiliki? Hah? Ada nggak yang bayangkan punya rumah sebesar ini sajalah dulu di surga? Ini bahan-bahannya, tiangnya Pak, dari berlian. Berapa harga satu tiang? Hah? Jendela-jendelanya dari bahan-bahan mutiara. Hah? Nggak Cina kata orang Cina. Nggak Cina lihatnya. Atapnya emas dan perak. Baru kalau sebesar ini, padahal luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang paling kecil nikmat surga yang dia dapatkannya, dicari orang paling nikmat di dunia ini. Siapa yang paling nikmat hidup di dunia ini? Yang paling kaya, yang paling berkuasa. Ya, dari awal dulu sampai sekarang, siapa yang paling banyak kekayaannya, yang paling nikmat? Hah? Diberikan nikmat itu 10 kali lipat lagi dibanding dengan nikmat. Yang paling nikmat di dunia ini 10 kali lagi itu untuk orang yang paling rendah derajatnya di surga. Yang paling terakhir masuk surga. Oleh itu terbayang tak kira-kira berapa nikmatnya? Ustaz, terbayang tak berapa nikmatnya? Nikmat orang yang paling nikmat di dunia saja tak terbayang oleh kita nikmat, ya kan? Ya. Nikmat orang yang paling nikmat di dunia saja ada yang bisa bayangkan nikmatnya? Bisa? Tak terbayang kita. Nah, diberikan yang paling kurang nikmatnya di surga 10 kali lipat itu. Kemarin saya ke Jakarta karena ada menteri dari Arab Saudi datang disuruh menerjemahnya. Masuk ruang eksklusif ruang. Ya kata kawan, ada sebagian kawan di ruang biasa saja toiletnya lebih harum dari kamar tidur kita. Toiletnya lebih harum dari tempat tidur kita, kata kawan-kawannya. Bayang Pak, toiletnya awun gitu, harum. Kemudian dinding-dindingnya. Lalu saya iseng-iseng juga nanya, kira-kira semalam di sini berapa kamarnya? Katanya yang paling murah sekitar 8,5 juta semalam. Oh, ini kayak saya harus nabung berapa tahun ini tuh dapat. Itu baru nikmat dunia. Dan belum paling nikmat di dunia. Kabarnya ada hotel termahal di mana Pak? Tidak pernah tahu juga. Nah, itulah di dunia tidak terbayang baru, belum terbayang. Apalagi nikmat di surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nikmat dunia belum terbayang. Katanya di Dubai Pak yang paling mahal itu. Ya. Semalam Bapak bisa bikin rumah tipe berapa gitu ya. Bisa sewa semalam hotel di situ. Bapak bisa bikin rumah dengan nilai miliaran. Tidak terbayang lah? Hah? Awak dari sejak kecil menyungku, kata orang bapak ni, menyungku cari rezeki untuk tidur semalam itu tidak bisa. Nah, tidak bisa. Apalagi nikmat akhirat. Maka betullah kata Nabi SAW dalam hadis kursi Nabi jelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inni adattu li ibadiyas salihin, saya siapkan untuk orang-orang hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at, yang tak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at,
tak pernah terdengar oleh telinga, tidak ada yang bisa menceritakannya pada kita. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terbayang, terlintas dalam pikiran manusia. Terus sekedar sekedar perbandingan tadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling rendah derajatnya di surga, bahkan yang paling terakhir dalam hadis riwayat Muslim, terakhir masuk surga dan masuk orang semuanya, Pak. Yang masuk neraka dan masuk semuanya, dia yang paling terakhir keluar dari neraka. Orang Islam masuk neraka dan terakhir keluar dari neraka. Ada yang mau? Ada yang mau? Hah? Tidak terbayang juga azabnya kan? Na'udzubillah. Lalu diberikan kepadanya nikmat. Ya, dia nikmat. Dilihatkan kepadanya surga. Bangun dia dari jarak 70 tahun perjalanan, itu bangun. Ya Allah, dekatkan dekat pintunya, jadilah katanya. Dekat pintu surga jadilah. Tapi masuk surga pintu, nampak ke dalam. Minta masuk, dapat masuk aja lah. Ini minta terus. Dan berjanji saya tidak minta lagi setelah ini katanya. Sampai dalam minta lagi. Lalu diberikannya, bagimu ini surga dan 10 kali lipat daripadanya. Allah. Ini nama surga kaum muslimin. Nah, kalau begini yang disiapkan Allah, mau tak kita kalau sudah diberikan tiketnya, mau menyia-nyiakannya? Mau kita sia-siakan tiketnya? Hah? Tidak mungkin orang menyia-nyiakan itu. Hanya dengan sedikit kepentingan duniawi yang sebenarnya kalau dia bertahan dan sabar bisa dia dapatkan. Ini dapat, ini juga dapat. Tapi bukan dengan menjual yang mahal ini. Bapak punya utang 100 juta. Punya tanah sehektar di Jalan Sudirman. Mau tidak kira-kira ambillah tanah yang sehektar, lunas 100 juta, mau? Kenapa? 100 juta itu banyak. Ada uang 100 juta sekarang enggak? Bawa sini. Kenapa enggak mau? Berapa di Sudirman? Hah? Pokoknya mahal. Enggak terbayang juga. Enggak bisa dibayangkan berapa mahalnya. Ada 10 miliar hektar. Hah? Enggak dapat 10 miliar, Pak. Hah? Semeter 10 juta. Berarti 100 bukan 100 juta miliar lagi. Kalau 10 juta kali 10 ribu, iya 10 ribu kali 10 juta. Berapa? Iya ya. 1 triliun enggak? Triliun lah. Atau saya yang salah hitung? Saya enggak pandai hitung miliar-miliarnya. Saya paling hitung nanti 1000 juta. 1000 juta, sejuta-juta. Nah, itu yang saya pandai. Kalau miliar-miliar enggak pandai lagi itu. Hitung PT paling juta paling tingginya, Pak. Ya. PT yang paling mampir di saku kita hitung juta baru. Tapi lo menandatangani sudah miliar sudah. Kadang jadi saksi, kadang jadi pengguna anggaran, sudah tuh. Tapi kalau untuk duit kita baru mampirnya juta-juta. Makanya saya ngitungnya biasanya sekian juta. Kalau miliar saya tidak ikut lagi. Makanya kalau saya ngitung pasti salah tuh biasa itu. Ini 100 miliar, Pak. Tidak salah, Bapak. Enggak, saya enggak. Gimana saya koreksi? Bapak kan biasa gitu miliar, itu masalahnya. Tuh, tahu pegang tuh. Jadi kalau yang miliar-miliar dia yang tahu, kalau kita enggak. Ma'asyarul kiram. Itulah sebabnya kenapa orang di bulan puasa ini berlomba-lomba untuk mencapai takwa itu. Karena orang bertakwa itu semua urusannya dimudahkan. Tadi saya katakan juara tidak perlu dia susah-susah ngurus. Orang akan telepon kita. Mau kemana, Bang? Apa yang perlu diuruskan? Apa yang dibawakan? Iya kan?
Sampai di tempat, belum lagi kita sampai sudah siapkan penginapannya. Kenapa? Orangnya juara. Di dunia juga, kaum muslimin dan muslimat, orang bertakwa itu urusannya Allah mudahkan. Dimudahkan. Makanya rugi kalau kita di bulan puasa ini tidak ikut berlomba, tidak ikut untuk mencapai itu. Kemudian orang yang juara itu lapang pikirannya, lapang hatinya, betul kan? Iya, kalau sudah juara, lapang tidak hati. Makanya mereka sampai lompat-lompat, ya, sampai jungkir balik, sampai menangis, gitu. Sampai kadang-kadang langsung mengiklankan saya berinfak sekian miliar, miliar lagi ya, juta ya. Kan ada begitu, bernazar sekian dan sebagainya. Gembira mereka. Bahkan ada yang ya kalau tidak mengikuti apa yang tidak beragama, kadang-kadang mengadakan pesta gila karena saking hatinya senang. Makanya orang bertakwa pun akan merasakan itu, senang luar biasa, senang luar biasa. Urusan dimudahkan, hati lapang, senang. Makanya orang yang bertakwa, orang yang juara itu biasanya tidak ada dendam di hatinya. Apalagi dendam. Yang juara, yang selalu dendam itu yang kan yang kalah. Yang hasad itu kan yang kalah. Kalau yang juara, orang juara ada dendam lagi? Tidak, dia sudah naik. Makanya orang-orang yang bertakwa itu punya sifat wal afina anin nas. Hatinya lapang ke seluruh manusia. Maaf, ditekel sama kawan kemarin, dah juara tidak perlu lagi. Coba kalau dia kalah, tersenggol dikit ada jadi catatan luar biasa baginya. Awas ku balas nanti. Tapi kalau sudah juara, ada lagi. Dah dia sudah pakai muslim. Makanya sifat orang bertakwa adalah ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu, untuk mencapai itu, orang-orang yang bertakwa itu punya skala prioritas, punya ketelitian, dan selalu evaluasi, tak pernah berhenti untuk menutupi kekurangan, mencari yang lebih, menyempurnakan yang kurang. Punya skala prioritas. Dia tidak anti mendapatkan manfaat dan faedah. Kalau ada yang menunjukkan yang lebih baik. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalaulah sekelas Nabi alaihi salatu wassalam mau menerima pendapat, mau menerima masukan, Nabi alaihi salatu wassalam masih menerima musyawarah, pandangan dari sahabat dan sering beliau menerima dalam suasana dan kondisi yang sangat situasi yang sangat sulit. Misalnya dalam perang Khandaq, Nabi diberikan masukan oleh Salman Al-Farisi bahwasanya kita harus menggali parit. Sebab orang-orang Arab sebelum Islam dan juga pasca Islam, mereka belum terbiasa dengan perang kota. Mereka biasanya perang terbuka. Kalau perang kota kan pakai sembunyi-sembunyi di balik bangunan. Kalau orang Persia itu biasa bersembunyi di balik parit-parit. Orang Romawi juga biasa sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang Arab, mana ada sembunyi? Perangnya di gurun. Kan perangnya di gurun. Di mana ada sembunyi? Makanya orang Arab itu semboyannya semboyan pemberani. Apa semboyan hidupnya? Nah, lupa. Al-waktu kasayf. Waktu seperti pedang. Pedang itu digunakan di tempat yang terbuka, terang.
Iya. Kalau tempat tersembunyi apa yang digunakan? Hah? Pistol. Apalagi kalau tipu muslihat, yang digunakan adalah di tempat terbuka atau tertutup. Apalagi kalau ngitung duit. Ngitung duit. Biasanya di tempat enggak, umumnya tempat tertutup. Mana bapak ngitung duit banyak di jalan, kecuali 1.000, 2.000, iyalah tukang parkir memanglah ya 1.000, 2.000 ini masalahnya kalau duit banyak. Enggak, ada di teller kan terbuka itu, bukan terbuka, dia dijaga oleh pasukan berlapis. Nah, ya kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi mereka terbukanya. Makanya sebenarnya mereka orang-orang pemberani, karena memang nah Nabi SAW menerima masukan itu, dan alhamdulillah dengannya pasukan Quraisy terkejut. Nah, inilah di antara solusi yang diberikan Allah di saat-saat sulit. Di perang Badar juga seperti itu. Nabi pergi bukan untuk berperang, itu di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Nabi bukan pergi berperang, tetapi karena apa? Kafilah Quraisy ketakutan, minta bantuan ke Mekah, datang pasukan dengan jumlah berlipat, dengan pasukan lengkap, makanan cukup. Coba bayangkan, datang orang Arab, orang Quraisy, kafir Quraisy membawa 1.000 pasukan dengan 500 pasukan berkuda. Coba, yang pasukan berkuda saja itu sudah bisa melumatkan pejalan kaki bersama Nabi SAW. Seluruh pasukan Nabi hanya 313 orang. 313. Ini semuanya jalan, bukan pasukan berkuda. Quraisy punya 500 pasukan berkuda. Dan untuk logistiknya bawa hanya 700 ekor onta untuk disembelih. Berarti masing-masing pasukan dapat 700 bagi 1.000, Pak. Kan bagian belum miliar lagi kok, Pak, ya. 700 bagi 1.000. Hampir 1 ekor atau 3/4 ekor unta untuk bekal 1 orang dalam peperangan itu. Kalau seekor 3/4 onta, Pak Subhanallah, berapa lama menghabiskannya? Serius saja. 1/4 ekor onta Bapak bisa habiskan dalam berapa lama? Hah? 6 bulan. Berarti sebulan berapa? Seekor onta anggap 200 kilo. Bapak dapat 165 kilo atau 150 kilo. Lama ngitungnya. Sekilo sehari berarti 150 hari. Habis kilo sehari? Enggak habis, 1.000 kilo sehari. Hah? Setengah kilo sehari sendiri nih. Masya Allah, ini badan besar. Kalau orang Afghanistan biasa itu 1 kilo sehari, tapi orang Indonesia 1 kilo itu sekeluarga 3 hari. Iya, pakai nasi, bukan pakai nasi pakai daging. Anggaplah kalau orang Arab 1 kilo sehari sedikit itu. Anggaplah 2 kilo sehari, berarti 75 hari. Cukup enggak untuk berangkat 75 hari? Hah? Makanya kaum muslimin dan muslimat. Jadi logistik lengkap. Ini banding pasukan Nabi, tapi ada solusi, ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Untuk perang, akhirnya bertemu dengan perang, akhirnya mereka dapat kemenangan. Ma'asyarul kiram. Inilah orang bertakwa. Ingin tak kita seperti itu? Hah? Ingin tak kita seperti itu? Ingin sekali. Makanya untuk itu kita harus selalu belajar strategi. Harus selalu belajar bagaimana untuk mendapatkan predikat itu. Salah satunya dengan puasa. Dan jangan lupa, puasa rukun Islam ke? Dah lupa rupanya. Ini terpaksa diambil lagi ijazah PAUD-nya ini.
Rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, zakat dan puasa. Kelima, haji ke Baitullah. Kaum muslimin dan muslimat, benar, puasa la'allakum tattaqun. Betul. Puasa la'allakum tattaqun. Cuman puasa tidak berdiri sendiri. Sama jihad fisabilillah. Orang pergi berjihad, bila syahid masuk surga tanpa hisab. Betul kan? Bila pergi syahid masuk surga tanpa hisab. Bila menang, Allah beri pahala berlipat-lipat, dapat kemuliaan. Tapi apakah jihad berdiri sendiri? Ya tidak. Allah akan lihat lagi. Bahkan sebuah dosa kepada hamba Allah yang lain bisa menghalang dia masuk surga. Apa itu? Hutang yang tidak dibayar. Makanya orang pergi berjihad harus selesaikan utang dulu. Oleh sebab itu Indonesia jangan dituntut berjihad dulu. Pasalnya apa? Utang masih banyak. Pahamlah itu. Jadi kalau ada sekarang yang nak menggambar mempromosi, memprovokasi jihad sekarang, antum belum selesaikan utang. Nanti bukan mati syahid nanti. Mati konyol itu. Ini orang utangnya belum lagi yang namanya PNS, ASN, abdi negara. Baru masuk kling kode 3355 misalnya, masuk 2.850.000. Habis itu masuk lagi debit langsung. Berapa gaji tadi? 2.850.000 ya. Masuk lagi 2 menit setelah itu debit. Baru kredit langsung debit 2.825.000. Tinggal 25.000 untuk belanja sebulan ini. Akhirnya daripada cepat diambil istri, ditarik sama suaminya beli rokok sebungkus. Akhirnya rokok sebungkus. Akhirnya ditunggunya menjelang Idul Fitri ini pasti banyak zakat fitrah. Akhirnya makanya didukunglah zakat fitrah pakai uang supaya bisa beli rokok di bulan di hari baik, bulan baik ini. Maka oleh sebab itu hati-hati kaum muslimin ya, jangan anjurkan orang bayar zakat fitrah pakai uang, sebab nanti bisa bergeser dari makna yang oleh karenanya Allah dan Rasul syariatkan zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu disyariatkan dengan dasar jelas ilahnya, tu'matan lil masakin, untuk dimakan oleh orang miskin, bukan untuk dihisab, tapi untuk dimakan. Jelas Pak? Untuk dimakan. Nah, makanya diberi dalam bentuk bukan beras, makanan. Nanti bilang beras nanti bid'ah pula menurut tuan nanti. Tidak ada beras zaman Nabi katanya. Makanan pokok. Karena Nabi bilang tu'mah. Bukan dia bilang korma, itu bagiannya dari makanan, tapi adalah ta'am. Maka Nabi perintahkan ta'am, bukan korma. Ya, kalau ada yang bilang tidak ada beras zaman Nabi, dia salah baca hadis. Nabi bilang tu'mah maka makanan, bukan korma, bukan zabib, bukan gandum. Nabi hanya menyebut dalam hadis lain contoh makanan itu yang ada pada zamannya. Tapi disyariatkannya beras, jagung, sagu itu sudah ada dalam sunnah Nabi SAW. Ini sebagian kadang-kadang karena semangat sekali anti apa namanya tadi? Anti bid'ah. Sehingga dibilang ini bid'ah gitu. Enggak. Beras sudah disebutkan secara nas dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi SAW, yaitu tu'mah, makanan.
bukan kurma saja. Jadi beras itu sudah tersebut, sagu itu sudah ada, jagung juga sudah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Subhanallah. Begitu cepat waktu berlalu dengan Tuhan. Memang cinta itu membuat masa itu rasa singkat. Gimana? Kita teruskan? Hah? Alarm dah bunyi. Baik. Saya baru mukaddimah nih karena pengurus Hafizakumullah minta melanjutkan kaji ini, yaitu tentang salat. Itu baru mukaddimahnya. Ya, pengantar lah istilahnya supaya supaya kita mengingatkan kembali, menyemangati untuk belajar ini. Kan saya bilang tadi puasa rukun, kan di situ kita puasa rukun yang keenam. Masih Masya Allah, berarti masih semangat 6. Rukun yang keempat, maka harus ingat tadi kan jihad memang zirwatu sanamil Islam, tetapi ingat jihad itu harus dibangun di atas pondasi yang kokoh, yang syar'i. Ini utang belum dibayar tiba-tiba nak mati syahid, itu namanya lari dari jepitan hutang, tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini BNS sedikit ya, baru kredit habis itu debit langsung. Makanya akhirnya timbul semangatnya untuk berjihad, padahal ini belum selesai. Belum lagi di barisan umat Islam sendiri, Masya Allah, di Indonesia secara khusus ya, dan juga tidak luput saudara-saudara kita di negara-negara lain, umat Islam belum bisa disatukan oleh Allah dan Rasulnya. Betul kan? Belum bisa disatukan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga hari ini banyak yang mengatakan ajaran ini tidak sesuai untuk di Indonesia. Kan ada yang bilang gitu. Pemahaman ini tidak sesuai untuk Indonesia. Kalau saya jawabnya, kalau jawaban singkat saya bilang, dulu Abu Jahal, Abu Lahab bilang gitu juga. Ajaran ini Muhammad tidak sesuai untuk orang jahiliyah. Coba baca Al-Quran, baca hadis. Apa alasan Abu Jahal menolak Nabi? Bang, apa alasannya? Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Bila dikatakan pada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan, mereka jawab, kami akan ikut apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami. Ada lagi yang ngomong, kalau kita di negeri Melayu ini amaliyahnya sudah kita terima turun-temurun seperti ini dan itu, yang ada di masyarakat begini dan begitu, itu teruskan, itu keturunan nenek moyang kita dan mereka orang Islam. Kalau ada ajaran yang nak merubah atau lain daripada itu, jangan diterima. Apa pasal? Tidak sesuai dengan budaya lokal, kearifan lokal. Nah, gimana bang? Lagi yang bilang bahwasanya kalau kita di Indonesia baru dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, mesti bermazhab fikih Syafi'i, mesti berakidah Asy'ari, mesti bertasawuf Ghazali, Junaid al-Baghdadi. Terus nanti orang Malaysia bilang lagi yang lain, orang India bilang lain lagi. Berarti ahlus sunnah rupanya tidak seragam. Tidak seragam kan? Nah, makanya ketika, mohon maaf ini agak sedikit, biar tuan-tuan paham mana yang jihad, mana yang tidak jihad, supaya kita tidak dituduh dengan hal yang kita tidak ketahui.
Dia kita dianggap radikal apa sebab? Sebab suka tampil beda dengan orang lain. Bukan suka tampil beda. Kita ingin ngajak kepada yang menyatukan umat. Kan kita tanya, ini Nabi? Iya. Itu? Enggak. Kira-kira mana yang baik, Nabi atau yang itu? Jujur bang, jujur bang. Jujur nah, serius ini. Mana yang bagus, Nabi atau itu? Di situ 1000 ulamanya. Ini Nabi sendiri. Pilih yang mana? 1.000.000 ulamanya. Ini Nabi sendiri. Serius ini, tuan-tuan. Memang ulama tidak tahu dia. Memangnya ulama itu tidak ngerti. 1.000.000 ulama yang mengatakan itu. Nabi sendiri. Pilih yang mana? Serius. Nanti ditinggalkan orang ramai itu. Nah. Orang ramai di sana. Dan orang cerdas-cerdas, ulama-ulama besar. Nah, ragu abang milih nampaknya. Iya kan? Ikan orang ramai milih seperti itu. Apalagi kalau dibilang memangnya lebih hebat ustadz daripada ulama itu. Kita tidak bilang kita. Ini Nabi kan jelas ini. Ini yang diamalkannya, ini yang diperintahkannya. Itu tidak diamalkan dan tidak diperintahkannya. Oh ada perintahnya tapi tidak jelas. Diambil dari perkataan Nabi yang bisa multi interpretasi. Padahal Nabi sudah tafsirkan dengan perbuatannya sendiri. Disinilah umat Islam belum sepakat. Maka oleh sebab itu kalau ada misalnya, anggaplah sekarang Mesir misalnya mengumumkan jihad, kira-kira orang Indonesia mau bantu enggak? Bisa enggak orang Indonesia bantu? Tuh Palestina dihinakan di bulan Ramadan oleh orang-orang orang-orang Israel, Yahudi, oleh orang Yahudi. Bisa umat Islam? Bisa umat Islam bantu? Ustaz, bisa? Kalau antum tidak percaya, coba urus ke Kemenlu kita, izin Pak nak pergi jihad Palestina. Dikasih izin tak? Dikasih tak? Lalu apa tindakan antum? Kita lawan gitu ya? Radikal antum. Dan memang Nabi tidak bolehkan seperti itu. Tidak ada izin Nabi memimpin, jangan pergi. Sebab kalau untuk pergi nanti konyol. Di sana ditolak, di sini ditendang. Di sana ditolak, di sini ditendang. Orang Palestina sendiri akan terima antum sebagai warganya. Apa sebab? Antum Syafi'i, kami Maliki katanya. Misal wilayah tertentu masih enggak. Makanya biar kita tahu ketika perang Teluk terjadi, kan banyak ustadz kita yang masya Allah kritikus dadakan, kan banyak kritikus dadakan. Yang sayangnya bilang para ulama tidak ngerti politik. Terus ini dia baru lahir dan langsung ngerti. Ulama dalam hidupnya berkecimpung dengan Al-Quran, hadis, dan berhadapan dengan apa gejolak dunia, ini bilang tidak ngerti politik. Gimana kira-kira? Padahal bukan juga jurusan politik. Banyak kita ustaz ini bilang ulama Arab Saudi mana ngerti politik katanya. Terus antum tinggal di Mojali, kampung saya. Ya biar yang lain tidak tersinggung, saya bilang kampungnya Morajale. Kalau ada Morajale nanti saya gampang minta maaf, tahu rumah maknya. Nah, tinggal Mojale, langsung ngerti politik. Padahal pegang cabak dulu ya. Tuh cabak, cangkul gitu. Tiba-tiba belajar sekian semester, bukan jurusan politik, tiba-tiba paham politik. Ulama yang itu bergabung dengan ulama internasional, seling di forum-forum internasional, bisa tidak ngerti politik? Masuk akal bang? Hah? Dasman tidak pernah keluar kecuali di lingkup Pekanbaru saja. Sedangkan mereka, orang-orang seluruh politikus dunia bertemu dengan mereka di OKI, Organisasi Konferensi Islam, di Rabita Alam Islami. Mereka anggota pendirinya, bukan anggota tetapnya lagi. Awak tidak pernah bergabung di situ lebih paham politik dari mereka? Jelas? Kan banyak sekali perkataan yang tidak beradab dari kita. Mengatakan ulama diperalat oleh pemerintah. Ini pada dasarnya sudah keliru besar kita. Justru karena mereka ngerti politik lah, maka mereka bisa bersikap benar. Nah, ketika terjadi perang Teluk, tahun berapa perang Teluk? Nah, yang ahli politik, saya nanya. 91, jilid 1.
Terus? Hah? Nggak ingat lagi. Dah habis lah. Dah habis sampai di situ politiknya. Baik. Sebenarnya sebelumnya sudah terjadi dan setelahnya. Nah, yang paling terkenal 91. Tahu enggak tuan-tuan yang tahu politik? Yang di belakangnya siapa? Tahu kan? Ya, kalau tahu sampai di situ. Yang menghasut Saddam, kan sebelumnya ada perang Iran 1980 sampai 88. Tapi jangan dihubungkan dengan Densus 88, bukan. Nah, lain. Jadi sampai tahun 88. Kalau antum hubungkan nanti cocok logi antum, ilmu cocok logi. Berhenti perang Iran, pasar senjata agak lesu. Nah, negara penghasil senjata perlu senjatanya laku. Ini ada potensi konflik di Kuwait, di perbatasan. Singkat cerita, saya tidak bicara tentang politik ini, saya bicara tentang real, bahwa umat Islam belum bisa saat ini untuk bersama. Itu maksud saya. Hancur kita, sebab divide and impera itu masih berlaku sampai hari ini dalam semua lini sampai ke tingkat agama. Ketika terjadi perang Teluk, Irak, Saddam dihasut oleh George Bush untuk menyerang Kuwait karena ada konflik di situ di perbatasan Irak dan Kuwait, dan itu kaya minyak. Tujuannya apa? Kita konflik terjadi karena Kuwait, tonton yang paham politik maksudnya, Kuwait ini rumahnya Arab Saudi, saudara kandungnya Arab Saudi. Sebab ketika dulu Arab Saudi pernah diserang oleh pasukan Turki Utsmani, mereka berlindung kemana? Ke Kuwait. Justru serangan ke Riyadh yang menghasilkan Saudi jilid 2 itu berangkat dari Kuwait. Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Ali Saud rahimahullah. Utang budi nak? Ketika Kuwait diserang, mungkin Arab Saudi diam? Tidak mungkin. Yang kedua, memang target utamanya Arab Saudi. Kuwait kan kecil, cuma seprovinsi, tidak sampai ke sekabupaten sebenarnya. Kalau kitanya kabupaten 50 km apa namanya, garis tengahnya apa namanya, diametrinya, garis tengahnya dari ujung ke ujung 50 kilometer. Kalau Pekanbaru berapa kilo? Nggak ada juga yang tahu, itu katanya pandai politik dunia. Pekanbaru aja 12. Nah, udah bisa keluar jadi politikus dunia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan memang rencananya untuk Arab Saudi dikuasai. Dan memang sudah ditembakkan rudal Irak, rudal apa namanya? Scud. Nah, sudah sampai ke Riyadh, sehingga Jamiatul Imam kena rudal oleh Irak. Masyaallah kiram, sebelum dan Amerika selalu mendesak Kuwait dan Arab Saudi untuk menerima bantuan militer. Dia ngasuk, dia menawarkan bantuan. Kalau kita saat itu, antum jadi raja di situ, gimana Bapak bersikap? Dua pilihan. Persenjataan Irak waktu itu lebih besar daripada persenjataan Arab Saudi, dan Irak terlatih perang lama dengan Iran. Dan supplier senjata utama Irak waktu itu adalah Amerika. Supplier senjata Iran adalah Uni Soviet, ya kan? Nah, ini akan dihadapi. Bagaimana sikapnya? Hadapi sendiri sama dengan antum melawan Amerika dan Yahudi. Akhirnya Raja Pahat menelpon 29 kepala negara muslim
Negara Islam yang Muslim pemimpinnya di dunia ada berapa negara tentu yang ahli politik? Hah? Nggak ada juga yang tahu. 46 negara. Ditelepon 29 yang diharap punya kekuatan. Di antaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negeri Muslim terbesar di dunia. Siapa presiden waktu itu? Jenderal besar, bukan jenderal biasa, jenderal besar, Bapak Muhammad Soeharto rahimahullah, ghafarallahu. Kira-kira jawaban yang diberikan beliau menurut tuan apa? Coba baca sejarah, analisa sendiri. Hasilnya apa? Dibantu apa tidak? Dibantu apa tidak? Turun enggak pasukan Garuda ke sana? Enggak turun. Berarti jawabannya? Nah, maaf mas, ya, enggak mungkin. Karena dia kan orang politik dunia, kelas dunia juga beliau kan. Tahu bahwa di belakangnya ada paman Sam. Telepon Pakistan sama, Malaysia sama. Coba lagi, mana yang diandalkan lagi? Mesir, apalagi kami udah payah nak makan cuy gitu. Bangnya payah nak makan perang pula. Ini tergantung utang. Ini masalahnya utang. Tidak ada yang berani angkat ini. Akhirnya mau tidak mau, baru masalah itu dibawa ke meja ulama. Pertama Raja Fahd nak selesaikan secara politis. Artinya cari pemimpin Islam dulu. Ada yang berani bantu? Tidak ada. Karena hasilnya ada negara Islam yang turun. Ada yang negara Islam yang turun bantu Arab Saudi? Tidak ada. Bantuan uangnya nggak ada. Sendiri dia kelabakan. Kan sendiri kan, tidak ada yang bantu. Apapun senjata tidak bisa, logistik tidak bisa, personil tidak bisa. Sebab harus berhadapan dengan Sultan Sam. Nah, Ajobidina, ini Ajobidina. Kaum muslimin muslimat. Akhirnya barulah raja minta fatwa ulama besar Arab Saudi. Nah, kalau apa ulama waktu itu kira-kira bagaimana sikap? Diselesaikan secara diplomatik atau adu fisik? Pasti pilihan utama kita diplomatik. Dan itu memang sunnah Nabi alaihissalam. Nabi bukan haus darah. Nabi kan suruh dulu sampaikan tujuan kita datang, minta mereka masuk Islam. Kalau tidak mau, tinggikan kalimat Allah di sini, jangan halangi dakwah. Kalau tidak juga, baru kita adu di sini. Sekarang politis, selesai secara diplomatik. Kalau diplomatik tidak ketemu, Irak tetap bersikukuh. Karena di satu sisi dia disemprot atau disuplai terus oleh Sultan Sam. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ulama secara mayoritas, tidak juga secara aklamasi, mayoritas majelis memberikan fatwa dalam kondisi sulit seperti ini, menerima uluran tangan Tu'ajusam dan tentara sekutu. Sebagian ulama tetap bertahan karena mereka sudah bisa membaca apa di balik itu, yang sampai sekarang jadi beban besar, yaitu terbukanya pangkalan militer di Timur Tengah. Kalau sudah terlanjur angkat kapal perang ke situ, sudah terlanjur pangkalan militer dibangun di situ, mudah nggak untuk disuruh balik? Contohnya Jepang, sejak tahun berapa masuk
Sampai sekarang bisa? Bisa lepas? Bisa lepas? Nah, makanya sekarang mereka cari-cari di laut-laut kita, Selat Melaka. Nah, itu supaya berkamera masuk. Udah 2 kali aram. Dia mukaddimah belum selesai. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, ginilah gambaran umat Islam hari ini kalau tidak berjihad. Mungkin tidak tuntut. Mungkin tidak sekarang. Jangan jawab sekarang. Bawa mimpi dulu nanti. Nah. Maksudnya jihad dalam makna adu senjata. Kita F-16 dari mana? Ditahan aja, suku cadangnya habis. Kenapa mau suku cadang? Bayar utang. Jelas ya? Cobalah jadi presiden dulu baru terasa pahitnya. Baru terasa pahitnya. Coba tuan-tuan jadi presiden dulu baru terasa pahitnya. Masyaallah kiram. Oleh sebab itu, sekarang kita nak perbaiki skala prioritas seperti Nabi alaihissalam. Yang diantaranya adalah salat kita. Ini mau sampai ke sini tadinya, tapi karena waktu yang sudah berlalu, makanya puasa rukun ke-4, sedangkan salat rukun ke-2. Banyak orang nak mencapai takwa di bulan Ramadan, puasa, akhirnya buat salatnya sia-sia. Banyak orang tidur setelah sahur, tidak salat subuh. Banyak orang yang tidur mungkin dari pagi sampai asar. Oke lah, dijamak nanti zuhur sama asar. Tapi kalau subuh dengan zuhur kan tidak bisa dijamak. Berarti belum memahami konsep skala prioritas tadi. Antum nak masuk ke final tapi tidak melalui kualifikasi. Harus lulus kualifikasi kita. Dasar-dasar akidahnya harus benar, solat utama. Kadang gara-gara solat tarawih, solat isya tidak berjamaah. Padahal antum solat isya berjamaah itu yang hanya 4 rakaat lebih jauh tinggi fadilatnya dari solat tarawih yang 23 rakaat atau 11 rakaat. Sama tadi, salat itu lebih jauh lebih tinggi dari puasa. Nah, di sini pentingnya kenapa kita mulai dari akidah rukun pertama, mendudukkan syahadatain kita, sehingga dengan syahadatain itu jelas jalannya itu. Tidak ada lagi istilah-istilah mesti mazhab ini, mesti kayak gitu seperti tidak. Asyhadu an la ilaha illallah, ikut Allah dan Rasul, nyaman. Sebab kalau dikatakan, ini mazhab Syafi'i apa tidak ada? Ini ikut kearifan lokal apa tidak? Kearifan lokal itu banyak. Pindah untuk dari Pekanbaru ke Bangkinang dah lain. Pekanbaru balik Mokasai, di Bangkinang, di Pekanbaru Petang Megang, di Bangkinang balik Mokasai. Ke Pangkalan lain lagi nanti. Makanya Islam tuh sampai hari ini belum bisa disatukan. Karena kita umatnya mengotak-ngotakkan. Belum nyaman kita masih mengadu antara Al-Quran dan Sunnah dengan pendapat para ulama. Seolah-olah pendapat ulama sejajar dengan Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah ijtihad ulama itu sama dengan Quran dan Sunnah. Maka saya tanya tadi, ini Nabi, itu 1 juta ulama, antum pilih yang mana? Nabi, jangan ragu itu. Nabi alaihissalam. Tapi apakah dengan meninggalkan ulama itu menghina ulama? Enggak. Antum juga enggak, kita juga enggak boleh menghina ulama, karena ulama dimuliakan Allah SWT. Kalau antum tafsirkan dengan meninggalkan Imam Syafi'i karena saya ikut Nabi, saya tafsirkan juga nanti antum menghina Nabi, karena gara-gara Imam Syafi'i meninggalkan. Paham maksudnya? Ketika saya bertentangan pendapat Imam Syafi'i, misal ini saya tidak mengatakan harus begitu, tidak.
Misal kalau bertemu suatu masalah, ini amalan Nabi, ini amaliyah Imam Syafi'i. Lalu saya tinggalkan pendapat Imam Syafi'i. Saya konsisten dengan amaliyah Nabi SAW. Lalu antum katakan, antum memang tidak menghormati Imam Syafi'i ya katanya. Antum siapa? Kan itu kadang ya. Imam Syafi'i itu kan hebat. Lalu saya katakan nanti ke antum, antum mengikut Imam Syafi'i lalu meninggalkan amaliyah Nabi, berarti tidak hormat sama Nabi ya. Nah, ini kelahi kita gara-gara itu nanti. Jelas? Jangan. Tidak usah ditafsirkan. Karena meninggalkan bukan berarti menghina. Itu catat itu, bahwa meninggalkan pendapat alim bukan berarti menghina. Sebagaimana kalau ada orang di antara umat ini, kita tahu misalnya bahwa sunnah Nabi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Lalu ada saudara kita yang orang Islam, tidak pernah sholatnya di masjid, sholatnya selalu di rumah. Boleh tidak kita tafsirkan dia menghina Nabi? Boleh tidak kita tafsirkan dia menghina Nabi? Tidak. Jangan tafsirkan, dia tidak menghina Nabi. Cuman belum melaksanakan salah satu dari sunnah Nabi SAW. Jelas tak? Saya ulang balik. Saat aku takut tidak jelas nanti. Ini sering para ustadz ini diserangnya dengan gaya begitu. Ya, saya katakan ini sunnah Nabi SAW. Lalu ini dijawabnya, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Malik, ini pendapat Abu Hanifah. Antum siapa? Kan gitu lagi. Memang antum lebih hebat dari Imam Syafi'i? Tidak. Cuman seperti kata sahabat Nabi Imran bin Husain ketika menyampaikan hadis Nabi di Basrah, ada yang debat dia. Tidak usahlah Al-Quran, tidak usah hadis katanya. Sunnah katanya. Gitu orang tuh tidak ada dari dulu tuh. Dia bilang ke sunnah terus. La tuhaditsna illa bil Quran. Quran aja kan tidak cukup. Karena Quran lebih mulia. Apa jawabannya? La nuridu bil Qur'ani badalan. Kami tidak ingin mengganti Al-Quran dengan perkataan orang. Karena Al-Quran memang di hati kami. Buktinya kami hafal Quran sebelum kami belajar hadis ini. Kalau kita belum pandai baca Quran sudah belajar hadis. Tetapi nuridu man huwa a'lamu minna bil Quran. Tapi kami ingin menafsirkan Al-Quran dengan perkataan orang yang lebih paham Al-Quran dari kami. Siapa? Rasulullah SAW. Makanya hadis disampaikannya. Ini orang kadang dengar hadis itu kan, dengar sunnah itu panas telinganya. Padahal sunnah itu istilah Nabi. Karena kalau sebut sunnah nanti berarti yang lain bid'ah. Dia sendiri yang menafsirkan. Oh, tidak ada nafsirkan itu. Nah. Ketika dia sebut ini sunnah Nabi, berarti kami bid'ah. Sama sekarang subhanallah jadi fitnah juga hari ini. Ini masjid sunnah misalnya. Ini kajian sunnah. Ini kan bagi sebagian jadi apa namanya? Jadi fitnah besar. Memang kajian kami tidak sunnah katanya. Tidak ada konsekuensinya kita akan menyebut ini kajian sunnah. Ini masjid sunnah, bahwa masjid yang lain tidak ada sunnah, bukan itu maksudnya. Cuman ini masjid mengutamakan pengajian yang berdasarkan sunnah. Yang lain kadang ada sunnahnya, ada juga campurannya. Makanya kalau nak murnikan. Dan nama ini milik bersama, bukan milik pribadi. Bukan milik kita warga Muhammadiyah, bukan milik saudara kita misalnya warga NU, bukan berarti semuanya berhak pakai nama itu. Buktinya kita semuanya mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Iya kan? Iya sama kan? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, jadi apa namanya? Passwordnya hari ini adalah puasa untuk bertakwa. Tapi ingat, jauh di atas puasa ada namanya salat. Itu jauh lebih berharga dari puasa. Maka tidak mungkin kita gara-gara puasa melalaikan, mengabaikan, meremehkan, meringankan salat kita. Untuk itulah sebenarnya kita harus selalu mengulang-ulang kaji tentang salat ini. Karena itu yang paling utama yang akan ditanya. Betul, orang puasa ada pintu khusus babur rayyan. Betul, tapi ingat, sebelum kita menuju pintu itu, kita pertama dihisab adalah salat. Dan masuk salat di bulan
Ramadan. Makanya Nabi SAW bukan mengurangi solat dia di bulan Ramadan, tapi nambah. Bukan ngurangi dia. Solat fardunya tambah tertib. Buktinya di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir beliau i'tikaf. Kalau i'tikaf pasti solatnya terjamin, karena syarat i'tikaf itu mesti di masjid yang ada solat berjamaah. Baik, sampai sinilah dulu ya. Dapat passwordnya? Dah? Nah, tinggal buka lagi insyaallah, nanti kita lanjutkan biiznillah taala pada waktu yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Mohon maaf ya, saya mukadimahnya panjang-panjang terus. Tapi kata kuncinya sudah dipegang. Mudah-mudahan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.